Maksudnya, saya ulang. Fa in balaghahuma bima'in wala taghayyura bi fatahur. Kalau air itu kemudian sampai 2 kullah dengan penambahan air lain dan tidak ada perubahan, maka dia hukumnya tahur. Kita bicara pada air yang tadi sudah kemasukan najis. Air 1 kullah dikencingin sama anak kecil, najis kan? Menurut mazhab Syafi'i dia harus dibuang. Lalu kita tambahkan air 1 kullah lagi menjadi 2 kullah. Kemudian tidak ada perubahan warna atau rasa atau bau. Jadi dia tahur. Di situ maksudnya. Falau kusira bi iradi tahurin falam yablughuhuma. Kalau di air yang kurang dari 2 kullah tadi ditambahkan air tapi tidak sampai 2 kullah, lam yathur, maka dia tidak suci. Jadi air 1 kullah kena kencing, kemasukan najis. Najis kan? Ditambahin setengah kullah, jadi 1,5 kullah. Belum nyampe 2 kullah, berarti tetap najis. Itu maksudnya. Wa qila tahirun la tahur. Ada yang mengatakan dia tahir tapi tidak tahur. Jadi cuma boleh dipakai buat mensucikan najis tapi tidak boleh untuk bersuci. Kalau yang tadi itu 1,5 kullah tuh ya. Ya, atau boleh dikatakan tidak bernajis saja. Tidak, tapi tidak boleh, tidak bisa dikatakan tahur atau bisa mensucikan baik untuk mandi maupun untuk berwudu. Nah, ini kemudian masuk wa yustasna maitatun la damalaha sa'il. Dikecualikan dari ini adalah najis yang maitah. Maitah atau bangkai adalah najis, tetapi tidak ada darah mengalir padanya. Seperti bangkai cicak, nyamuk, lalat dan yang tidak punya darah. Fala tunajjisu ma'i'an 'alal masyhur. Bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir ini tidak menajiskan benda cair berdasarkan pendapat yang masyhur dari aqwal. Al-masyhur di sini aqwal. Dari beberapa pendapat Syafi'i yang masyhur adalah tidak menajiskan benda cair, baik itu minyak, air, apalagi benda cair. DLL lah. DLL. Wa kadza fi qaulin najisun la yudrikuhu tarfun qultu dzal qaulu adhar wallahu a'lam. Demikian pula dalam suatu pendapat, kalau ada kalimat fi qaulin atau qila, berarti itu adalah pendapat yang lemah dalam mazhab. Ini fi qaulin ini lemah. Seharusnya lemah, tetapi ini yang dikuatkan oleh An-Nawawi karena berdasarkan dalil. Wakadha fi qaulin najis la yudrikuhu tarfun. Najis yang tidak bisa terlihat oleh indera, saking kecilnya. Ya, saking kecilnya najis itu misalnya percikan air kencing yang masuk ke dalam bak. Bisa dilihat? Enggak. Saking kecilnya dia, itu masuk kategori najis ma'fu. Dan kalau kemasukan itu, maka tidak menajiskan. Air yang kurang dari 2 kullah, kita masih bicara air kurang dari 2 kullah ini ya. Jadi kalau ada air dalam bak atau ember, kejatuhan bangkai cicak, ma laisa lahu nafsun sa'ilah, tidak malada malaha sa'il, tidak punya darah yang mengalir, maka dia tinggal dibuang, airnya tetap boleh dipakai untuk wudu. Bangkai kalau bangkai yang kecuali bangkai tikus. Bangkai tikus darahnya mengalir nggak? Tikus mengalir, beda hukumnya. Jadi tetap dianggap bernajis. Itu kalau airnya kurang dari 2 kullah. Wal jari karakit. Air yang mengalir sama dengan air yang tergenang. Wa fil qadim la yanjusu bila taghayyur. Sementara dalam qaul qadim, air yang mengalir, khusus yang mengalir, tidak bisa dikatakan bernajis sekalipun kurang dari 2 kullah dan kemasukan najis tanpa ada perubahan warna atau rasa atau bau. Maksudnya gini, pertama air yang tergenang dalam bak misalnya kurang dari 2 kullah, kalau dia kemasukan najis yang sedikit maka dia bernajis. Lalu bagaimana dengan air yang mengalir tapi kurang dari 2 kullah juga? Berdasarkan qaul jadid, dia sama dengan air yang tergenang.
Berdasarkan qaul qadim, enggak, air yang biarpun dia kurang dari 2 kullah lalu kemasukan najis, tapi karena dia mengalir dia tahur dengan dalil bahwa airnya itu mengalir gitu. Wal qullatani 500 rital Baghdadi takriban fil asah. 2 kullah itu adalah ukurannya 500 rital Baghdad, berdasarkan fil asah, berdasarkan wajah yang sahih dalam istikhraj mazhab Syafi'i. Wa taghayyurul mu'athiru bi tahirin aw najisin ta'mun aw launun aw rih. Perubahan yang berpengaruh pada najis atau tidaknya suatu air adalah ta'mun, rasa, launun, warna, rih, bau. Itu. Jadi perubahan yang berpengaruh itu warna atau rasa atau bau. Selain itu nggak ngaruh. Apa perubahan selain itu? Apa kira-kira? Berubah jadi apa airnya? Rasa, laun, warna, rih, bau. Selesai di situ pembahasan tentang air, sifat-sifat air. Lalu masuk pada pembahasan walau ishtabaha ma'un tahirun binajisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatah. Kalau kita ragu atau kalau kita nggak jelas, wali ishtabah artinya nggak jelas bagi kita, ma'un tahir binajis, ada air yang suci, ada yang najis, tapi kita nggak tahu mana yang suci, mana yang najis. Ada 2 baskom, satu bernajis, satu suci. Maka ijtihada, dia harus berijtihad mencari mana yang kira-kira suci, wa tatahhara bima dhanna taharatah, dan bersuci dengan yang hasil ijtihadnya sampai pada ini loh yang suci. Bagaimana itu caranya? Dengan qarinah, dengan tanda-tanda. Misal ini ada baskom satu, kemudian ini ada baskom, terus di dekat baskom itu ada seekor anjing. Nah berarti ini kemungkinan bernajis, ini udah dijilat nih. Berarti ini yang suci gitu. Ini yang suci berdasarkan zon. Berdasarkan zon. Misalnya dikabarkan itu 2 baskom itu, di antara 1 baskom itu ada 1 yang bernajis. Nah, lalu dilihat yang mana yang kira-kira bernajis ya. Oh, di situ ada tanda. Apakah itu ada kotoran atau apa? Sementara di baskom ini bersih. Berarti ini kemungkinan ini yang tidak bernajis. Dia boleh ijtihad dan berwudu dengan baskom yang dia anggap suci itu. Selesai. Dia nggak boleh tayamum. Waqilah, ada pendapat lain. Qila, ingat qila berarti don. In qadara ala tahirin biyaqinin falah. Kalau dia sanggup untuk meyakini, maka tidak boleh bersuci dengan itu. Berdasarkan hadis dak ma yuribuka ila ma yuribuka. Ini sebenarnya malah ini lebih sahih. Jadi kalau kita bisa menghadirkan sesuatu yang yakin, misalnya kita beli air, mendingan kita beli air aja. Pakai yang yakin. Wal a'ma kabasirin fil adhar. Orang buta sama dengan orang melihat berdasarkan pendapat yang zahir, al-adhar, yang lebih kuat dari qaul Syafi'i. Maksudnya, apakah orang buta juga diwajibkan untuk berijtihad? Misalnya orang buta ini disampaikan kepadanya, Pak, itu ada 2 baskom, satunya udah diminum anjing. Dia kan buta, gimana dia berijtihad? Ya dia raba-raba aja, dia dengar ada suara anjing di dekat yang itu, berarti dia yang kesini. Jadi dalam hal ini orang buta dan orang melek sama. Ya, harus berijtihad maksudnya. Jangan mentang-mentang buta, enggak masalah gitu, enggak perlu ijtihad, mana aja boleh, enggak. Tetap dia harus berijtihad. Itu maksudnya. Aumaun wa baulun lam yajtahid ala sahih. Tapi kalau kemudian ada 2, bagaimana? Kebayang saya. Ada 2 ember misalnya, satu berisi air, satu berisi kencing murni. Enggak ada airnya. Maka dia tidak perlu berijtihad berdasarkan pendapat yang sahih. Kebayang enggak Anda ada air kencing kehilangan baunya? Ya, tapi yang namanya fikih itu kadang-kadang suka di
Bal yukhlatan, tapi hendaklah dicampurin aja, mana kencing itu dengan air dicampurkan saja dengan tujuan menghilangkan syak supaya kita nggak ragu-ragu lagi. Tsumma yatayammam, lalu dia tayamum, nggak boleh pakai salah satunya karena nggak jelas mana yang kencing mana yang air. Kalau jelas ya pakai yang air. Tapi ini satu ember ini isinya kencing, satu di sini isinya air. Jelas ya pakai yang air. Tapi kalau nggak jelas, yang mana yang kencingnya? Ada mungkin nggak ya? Anggap aja lah mungkin. Seandainya terjadi seperti itu, atau mungkin gini, arak kali ya, arak mungkin. Arak itu kan air juga, tapi bau, pasti bau. Enggak kebayang saya ada air najis yang enggak. Tapi di sini dia jelaskan auma au baul. Ya anggap saja lah ada ya. Jadi ada air, bukan taklid. Kita itu istilahnya mungkin kita akan menemukan hal yang semisal. Meski enggak begini. Jadi ini air nih kencing, ya udah. Dan kita nggak tahu mana air mana kencing, campurin aja sekalian, kita tayamum. Jadi dianggap udah najisin sekalian supaya kita nggak ragu. Itu maksudnya. Bal yukhlatan, summa yatayammam. Au ma wardin tawadda bi kulli marrah. Nah, tapi kalau kemudian satu ember air, satu air war atau air mawar dan itu tahir menurut mazhab Syafi'i, laisa bitahur. Tahir aja. Tahir artinya nggak boleh dipakai untuk bersuci, tapi dia tidak najis. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dipakai dua-duanya sekalian berwudu. Satu wudu satu kali di sini, satu kali di sini. Iya dua kali supaya mendapatkan mana yang yakin. Nggak boleh tayamum. Kenapa? Karena kalau kita berwudu dengan yang tahir kita nggak najis. Tapi kalau kita berwudu dengan air kencing bisa tahir nggak? Malah kita yang bernajis. Waqila. Jadi harus wudunya dua kali. Satu di ember yang satu, yang satunya dengan di ember yang satunya lagi. Kalau kita mana sih air mawar dengan air yang benar nih? Gitu kalau kita ragu di situ. Dua-duanya kita pakai berwudu. Sekali wudu di situ, sekali wudu di sini. Gitu. Jadi terhasil wudunya yang meyakinkan terhasil. Waqila ada juga yang mengatakan lahul ijtihad. Dia harus berijtihad. Apa bedanya? Kalau tadi dia wudunya dua kali. Di ember ini wudu, di ember itu wudu. Khusus untuk yang istabaha bainal ma' wa ma'iwar. Air biasa dengan air mawar. Atau air yang dianggap tahir lah, atau katakanlah air kelapa misalnya, yang menurut mazhab tidak bisa dipakai untuk bersuci. Anggaplah ada. Yang kita nggak bisa bedakan mana air kelapa, mana air beneran. Ya, kita pakai dua-duanya. Itu yang pertama. Kalau kita pakai yang qila artinya lemah pendapat ini. Lahul ijtihad, dia harus ijtihad. Tetap ijtihad, dicari mana yang nggak boleh wudu dua kali, tetap sekali dengan ijtihad. Itu bedanya. Paham bedanya? Boleh. Tinjauan ini sebenarnya membosankan Bapak. Wa idza istamala ma dhannahu araqal akhar. Kalau dia sudah pakai mana yang dia yakini bersih, yang lain buang supaya tidak menimbulkan was-was lagi. Fa in tarakahu, kalau dia enggak buang yang satunya lagi ini, wa taghayyara dhannuhu, ijtihadnya berubah. Oh, jangan-jangan yang ini kali yang ini nih, yang bersih ini, yang tadi kotor. Apa yang harus dia lakukan? Lam ya'mal bisani 'ala nas. Maka dia tidak boleh pindah ke ember yang berikutnya, yang hasil perubahan ijtihadnya. Lalu apa yang dia lakukan? Udah tayamum. Bal yatayammam bila i'adatin fil asah. Berdasarkan pendapat yang sahih, dia harus tayamum dan tak perlu mengulangi sholatnya lagi. Walau akhbarahu bitanajjusihi maqbulur riwayah wa bayyana as-sabab aw kana faqihan muwafiqan i'tamadah. Kalau ada orang yang mengabarkan kepadanya, air itu bernajis loh, maqbulur riwayah, terpercaya riwayatnya, dan menjelaskan apa sebabnya, atau orang itu faqih, maka dia harus percaya, wajib percaya dengan keterangan orang itu. Kecuali kalau dia punya dalil lain yang lebih kuat dari keterangan orang itu. Selesai air, masuk pada